Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh keberkahan ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan bersama pentingnya pengawasan di era digital, khususnya terkait penggunaan media sosial dan maraknya penyebaran hoaks dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di era digital ini, media sosial telah menjadi ruang publik baru. Informasi dapat tersebar dengan sangat cepat tanpa batas, ruang, dan waktu. Namun kemudahan ini juga membawa tantangan besar. Salah satunya adalah hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian yang dapat merusak persatuan serta mencederai nilai demokrasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kebenarannya yang menyebabkan kamu menyesal." Ayat ini menegaskan bahwa tabayun atau klarifikasi merupakan prinsip utama dalam menyikapi setiap informasi, terlebih di era digital. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks pengawasan pemilu, media sosial sering menjadi sarana penyebaran informasi politik, kampanye, bahkan pelanggaran tanpa pengawasan yang baik. Ruang digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax dan fitnah, melakukan kampanye hitam, mengadu domba, dan memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan di era digital tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam perspektif pengawasan, khususnya oleh Bawaslu, pengawasan era digital bertujuan untuk menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Prinsip pengawasan di era digital: 1. Waspadaan informasi. Mampu mengenali hoax, disinformasi, dan konten manipulatif di media sosial. 2. Tabayun dan verifikasi. Tidak langsung percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. 3. Netralitas dan etika digital. Menghindari unggahan, komentar, atau tindakan di media sosial yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan. 4. Tanggung jawab moral. Menyadari bahwa setiap aktivitas digital memiliki dampak hukum sosial dan moral. 5. Pengawasan partisipatif. Mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi, melaporkan pelanggaran, dan menjaga ruang digital tetap sehat. Hadis ini menjadi pengingat agar kita tidak menjadi perantara penyebar kebohongan termasuk di media sosial. Hadirin sekalian, hoax bukanlah hanya masalah informasi, tetapi juga persoalan moral dan tanggung jawab sosial. Ketika hoax dibiarkan, maka yang rusak bukan hanya individu, tetapi juga kepercayaan publik dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, Bawaslu mengajak seluruh masyarakat untuk tidak menyebarkan hoax dan ujaran kebencian, menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, menjaga suasana damai dan kondusif, khususnya di masa tahapan pemilu, berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Dampak negatif hoax di era digital: 1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. 2. Tergantungnya stabilitas sosial dan keamanan. 3. Terjadinya polarisasi dan konflik horizontal. Rusaknya integritas proses pemilu. Hadirin yang dirahmati Allah, pengawasan di era digital bukanlah semata-mata tugas lembaga, tetapi merupakan amanah bersama. Dengan bijak bermedia sosial dan menolak hoax, kita telah ikut menjaga nilai keadilan, persatuan, dan masa depan demokrasi bangsa.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar menjadi insan yang cerdas, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam setiap peran yang kita jalani, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Demikian kultum singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.